Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Pradila dengan NIM 1911306064 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda di Kalimantan Timur. Di sini, saya akan membahas materi tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan kepala sekolah dan supervisi. Kepala sekolah adalah jabatan tertinggi yang diemban seseorang dalam organisasi yang bertanggung jawab atas terwujudnya kegiatan dan terlaksananya proses pembelajaran. Sedangkan supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang berarti pengawas atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi ini disebut supervisor. Dalam arti morfologis, super artinya atas dan lebih. Sedangkan visi artinya lihat, penglihatan, pandangan, pendidikan, pengalaman, kedudukan, pangkat atau jabatan, posisi, dan sebagainya. Selanjutnya, peran kepala sekolah sebagai supervisi. Adapun peranan kepala sekolah menurut Suetopo yaitu terdapat 7 poin. Yang pertama, membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas masalah atau persoalan-persoalan dalam kebutuhan murid serta membantu guru dalam menghadapi persoalan. Yang kedua, membantu guru dalam mengatasi kesukaran belajar. Yang ketiga, memberi bimbingan yang bijaksana terhadap guru baru dengan orientasi. Yang keempat, membantu guru memperkaya pengalaman belajar. Yang kelima, membantu guru memperoleh kecakapan belajar. Yang keenam, membantu guru mengerti media pendidikan. Yang terakhir, yang ketujuh, memberi layanan kepada guru agar dapat menggunakan seluruh kemampuannya. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Fungsi kepala sekolah sebagai edukator adalah menciptakan iklim yang kondusif, memberi nasihat kepada warga sekolah, dan memberikan dorongan kepada tenaga kependidikan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Tetapi, dalam sistem organisasi pendidikan modern, dilakukan supervisor khusus yang independen dan dapat meningkatkan objektivitas pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan terhadap organisasinya. Yang kelima, kepala sekolah sebagai inovator. Sebagai inovator, kepala sekolah harus perlu memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Yang keenam, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat untuk memberikan dorongan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi. Terdapat 11 poin. Yang pertama, supervisi bersifat konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi harus berdasarkan kenyataan. Yang ketiga, supervisi harus sederhana dan informal. Yang keempat, supervisi harus memberikan perasaan aman. Yang kelima, supervisi harus didasarkan hubungan profesional. Yang keenam, supervisi harus memperhatikan sikap. Yang ketujuh, supervisi tidak bersifat mendesak. Yang ke-8, supervisi tidak boleh atas kekuasaan pangkat. Yang ke-9, supervisi tidak mencari kesalahan atau kekurangan.
Yang ke-10, supervisi tidak cepat mengharapkan hasil. Yang terakhir, yang ke-11, supervisi hendaknya bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Adapun tugas kepala sekolah sebagai supervisor menurut Ngalim Purwanto. Yang pertama, kepala sekolah hendaknya dapat membimbing para guru untuk dapat meneliti dan memilih bahan-bahan pelajaran mana yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, membimbing dan mengawasi guru-guru agar mereka pandai memilih metode-metode mengajar yang baik dan melaksanakan metode tersebut sesuai dengan bahan pelajaran dan kemampuan siswa. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Guru secara insidentil maupun periodik, khususnya untuk membicarakan kurikulum metode mengajar dan sebagainya. Yang keempat, mengadakan kunjungan kelas atau kelas visit yang teratur dengan mengunjungi guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana cara metode mengajarnya, kemudian mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Yang kelima, setiap permulaan tahun ajaran, guru-guru diwajibkan menyusun suatu silabus pelajaran yang akan diajarkan dengan berpedoman kepada rencana pelajaran kurikulum di sekolah. Yang keenam, pada setiap akhir tahun, masing-masing guru mengadakan penilaian terhadap hasil kerjanya. Untuk selanjutnya, mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tahun ajaran berikutnya. Yang ketujuh, setiap akhir tahun mengadakan penelitian bersama guru-guru mengenai situasi dan kondisi sekolah pada umumnya dan usaha untuk memperbaiki. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.